Putus hubungan, cerai, itu kan selalu kacau ya. Penuh emosi, drama, belum lagi urusan finansial. Nah, gimana kalau ternyata ada sebuah protokol krisis, semacam sistem operasi yang dirancang khusus untuk menavigasi momen terberat dalam hubungan manusia. Dan cetak birunya ternyata udah ada di dalam Al-Baqarah. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya kan? Gimana caranya kita bisa berpisah tanpa saling menghancurkan, tanpa meninggalkan luka yang nggak perlu? Gimana caranya memastikan semua pihak bisa tetap berjalan tegap, melanjutkan hidup dengan martabat utuh? Dan jawabannya, ini yang mungkin bikin kaget, justru datang dari sebuah kerangka kerja yang usianya 1400 tahun, tapi isinya, wah luar biasa modern. Jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas sistem operasi untuk hubungan manusia ini saat berada di titik paling genting. Oke, kita buka bab pertama dari protokol ini, strategi keluar. Karena setiap perpisahan yang baik itu butuh jalan keluar yang adil. Dan pilar pertamanya langsung to the point, ngebahas hal yang paling sering jadi masalah, kompensasi finansial yang bermartabat. Inti konsepnya itu adalah mut'ah. Coba bayangin, ini sebagai pesangon plus-plus atau golden handshake saat sebuah hubungan harus berakhir. Ini bukan sekedar uang pisah loh, tujuannya ada 3. 1, buat memuliakan dan menghormati. 2, untuk meringankan beban. Dan 3, yang paling penting, sebagai peredam guncangan, baik emosional maupun finansial, supaya si perempuan bisa mulai lagi lembaran baru dengan start yang baik. Nah, perhatikan 2 frasa di sini. Ini kuncinya. Pertama, bil ma'ruf, artinya yang patut atau yang pantas. Jadi ini bukan soal angka yang kaku, tapi soal kelayakan. Kedua, alal muhsinin, sebuah kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Lihat kan, standarnya tuh dinaikkan. Ini bukan lagi sekedar urusan hukum, tapi udah masuk ke level ihsan, level keunggulan karakter. Jadi cara kita berpisah itu ternyata cerminan kelas kita. Terus, patut itu seberapa besar sih? Nah, disinilah letak kecanggihan sistemnya. Fleksibel banget. Kita lihat aja contohnya. Cucu Nabi Al-Hasan bin Ali yang kaya raya pada masanya ngasih 20.000 dirham plus madu. Banyak banget. Di sisi lain, Hakim Syuraih ngasih 500 dirham. Bahkan ulama lain bilang, ngasih perisai atau jilbab aja udah cukup. Artinya apa? Keadilan itu disesuaikan dengan kapasitas. Mau sekaya apapun atau sesederhana apapun, semua orang punya kesempatan untuk berbuat baik. Oke, urusan finansial udah clear. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, dan jujur ini adalah jantung dari keseluruhan sistem. Kalau yang pertama tadi soal keadilan di luar, yang ini adalah soal menjaga kestabilan di dalam diri kita. Nah, sekarang mungkin di kepala Anda muncul pertanyaan ini. Tunggu, tadi lagi serius bahas hukum cerai yang detail, kok ini tiba-tiba disuruh sholat? Rasanya aneh ya, kayak nggak nyambung. Tapi justru disinilah letak kejeniusan desainnya. Jawabannya sederhana, karena keadilan itu mustahil ditegakkan oleh jiwa yang lagi kacau balau. Perintah sholat di sini bukan interupsi teman-teman, ini adalah sebuah intervensi psikologis. Anggap aja ini tombol kognitif reset atau restart yang sengaja ditaruh pas di tengah badai emosi. Tujuannya biar kepala dingin, pikiran jernih, dan kita nggak bertindak gegabah karena dendam. Coba kita bandingkan fungsinya. Saat krisis, emosi kita bergejolak kan? Nah, sholat memaksa kita untuk fokus. Saat pikiran kita lagi ruwet, sholat mendorong ketenangan. Dan yang paling penting, saat insting kita pengennya balas dendam, sholat justru melatih kualitas ihsan. Kualitas yang sama persis yang kita bahas di pilar pertama tadi. Semuanya terhubung. Dan jangan salah, ini bukan sistem idealis yang cuma bisa dilakuin di tempat tenang. Ini dirancang untuk realita kita yang berantakan. Perintahnya bahkan spesifik menyorot sholat wusta, sholat pertengahan, yang seringkali jatuh pas di jam-jam kita lagi sibuk-sibuknya, lagi stres-stresnya. Sistemnya pun super adaptif. Kalau dalam kondisi bahaya atau takut, kita boleh sholat sambil jalan atau di atas kendaraan. Ini bukti bahwa pilar spiritual ini bukan beban, tapi justru jangkar penolong di saat kita paling butuh. Oke, pilar terakhir, setelah kompensasi jangka pendek dan stabilitas internal, protokol krisis ini juga mikirin soal keamanan jangka panjangnya. Dan ternyata, cakupannya itu lebih luas dari sekedar perceraian loh. Sistem ini juga membangun sebuah jaring pengaman sosial yang untuk masanya sangat revolusioner, yaitu perlindungan untuk para janda. Mereka ini kan secara historis kelompok yang paling rentan jatuh miskin kalau ditinggal pencari nafkah. Sistemnya pun gak kaku, dia berevolusi seiring waktu. Awalnya, ada aturan wasiat yang menjamin hak tinggal dan nafkah buat janda selama setahun penuh.
Kemudian sistem ini disempurnakan lagi dengan hukum waris yang lebih detail. Tapi poin kuncinya bukan di detail aturannya ya. Poin kuncinya adalah prinsip etis di baliknya, yaitu kewajiban kita bersama untuk melindungi perempuan dari kemiskinan itu nilainya abadi dan nggak pernah berubah. Oke, kita udah kumpulin 3 keping puzzle-nya. Kompensasi finansial, riset kognitif, dan jaring pengamanan sosial. Sekarang, saatnya kita gabungin semuanya dan lihat gambaran besarnya. Dan disinilah momen ahanya. Ini semua ternyata bukan 3 aturan terpisah yang dijajarin gitu aja. Bukan. Ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi penuh, di mana setiap bagiannya sengaja dirancang untuk saling mengunci dan memperkuat satu sama lain, menciptakan sebuah kerangka kerja anti krisis yang kokoh. Jadi inilah ketiga pilarnya. Pilar pertama, keadilan finansial. Pilar ketiga, keamanan sosial. Tapi lihat, keduanya itu berdiri di atas fondasi pilar kedua, stabilitas spiritual. Kenapa? Karena tanpa pikiran yang jernih dan hati yang tenang dari riset kognitif itu, mustahil kita bisa berlaku adil, baik secara finansial maupun sosial. Sederhananya, keadilan di luar sana lahir dari ketenangan di dalam sini. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau sebuah sistem yang dirancang 14 abad yang lalu aja bisa sebegitu manusiawi dan komprehensif, menggabungkan psikologi, ekonomi, dan keadilan sosial, protokol apa ya yang sebenarnya kita pakai untuk menghadapi krisis hubungan di zaman sekarang? Nah, gimana menurut Anda? Coba deh tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan kalau pembahasan kayak gini ngebantu Anda melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel BPA Official. Di pembahasan selanjutnya, kita akan bongkar cetak biru lain yang gak kalah kerennya untuk tantangan hidup modern.